Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami sungguh menyadari tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak akan dapat memahami firman-Mu dengan baik. Karena itu sekali lagi kami mohon hikmat, pengertian dari Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus. Markus pasal 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian pembacaan firman Tuhan dari Markus 5 ayat 34. Tema kita, menang atas penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Markus pasal 5, kalau kita baca mulai ayat 21 sampai 34, dikisahkan tentang seorang perempuan yang sudah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Itu waktu yang panjang. Perempuan ini tidak disebutkan namanya. Dia tidak terkenal. Dia bukan seorang pejabat. Dia seorang yang sangat menderita, yang selama ini dia sudah terisolasi. Untuk mengobati penyakitnya, dia sudah melakukan berbagai hal. Bahkan karena penyakitnya, dia sudah bangkrut secara finansial. Di dalam ayat 26 disebutkan di sana, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib atau dokter, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Itu ayat 26. Jadi sangat kasihan. Nah, kita dapat membayangkan penderitaannya dari hari ke hari. Penderitaan yang panjang. Secara fisik, penyakitnya terus menggerogoti. Secara mental, pastilah dia sangat tertekan. Karena dia harus menjauh atau menyingkir dari komunitasnya. Tapi terutama secara rohani, dia dianggap menjadi seorang yang najis, tidak suci. Sungguh merupakan beban yang berat yang harus ditanggung ibu ini. Saudara-saudara, di tengah-tengah beban yang begitu berat, dia mendengar Yesus sedang melewati daerahnya di Kapernaum. Dia sebelumnya sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah keramaian orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, kita bisa baca itu di dalam ayat 27 sampai ayat 28. Lalu kemudian apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, luar biasa. Dia mengalami mujizat Tuhan. Ayat 29 menyatakan itu. Perempuan itu sembuh. Dia sudah mengalami kemenangan. Menang atas sakit penyakit. Dan bukan hanya itu saja. Dia pun mengalami keselamatan karena imannya kepada Yesus Kristus. Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ayat 34. Perempuan itu pun tersungkur di depan Yesus. Dia sungguh-sungguh percaya dan mengalami kuasa kemenangan di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan seperti sakit penyakit yang kita alami menunjukkan memang betapa tubuh kita ini lemah, betapa kita terbatas, betapa kita fana. Tidak seorang pun yang mau sakit. Entahkah pendarahan, gula, hipertensi, termasuk COVID-19 seperti yang melanda sekarang ini. Tidak ada yang mau sakit. Akan tetapi penyakit bisa datang dan menyerang siapa saja, tanpa terkecuali, bahkan tanpa terduga.
karena kita tidak pernah mengundangnya. Kita sudah berusaha untuk menjaga protokol kesehatan, sudah berusaha meningkatkan imunitas, kita sudah berolahraga, tetapi kita masih bisa sakit. Lagi-lagi mau menyadarkan kita betapa tubuh kita ini rentan. Maka belajar dari kisah perempuan dalam Markus pasal 5 ini. Kita terus berupaya melakukan pengobatan, iya. Dari berbagai tabib atau dokter, iya juga. Perempuan ini juga melakukannya. Akan tetapi, dokter belum tentu berhasil. Maka di atas semuanya, mari kita mencari Tuhan. Mari kita mencari Yesus. Kita mau berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dan kita percaya bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit apapun, termasuk dosa yang hendak menggerogoti kita. Yesus sanggup memulihkan. Amin. Karena itu saudara, datanglah pada Yesus dengan segala kerendahan hati. Perempuan itu tersungkur di depan Yesus. Dia menyembah kepada Yesus. Maka mari kita juga mau dengan rendah hati datang kepada Yesus, menyembah Dia. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita pasti akan mengalami kasih dan kuasa-Nya. Kita akan mengalami kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu kembali meneguhkan iman kami. Kami percaya bahwa penderitaan apapun, sakit penyakit apapun, tidak berkuasa atas hidup kami. Tetapi Tuhan kami Yesus Kristus berkuasa atas sakit penyakit, bahkan berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Karena itu tolong kami supaya kami senantiasa hanya hidup beriman, mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan penebus kami satu-satunya. Terpujilah Engkau dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.